pengertian ophelos, dilebur. Syogyokjan juga setuju dalam bukunya, asal jangan dipaksa. Nah, terus kuncinya jangan dipaksa. Tom Hogham kurang setuju karena menganggap asimilasi menjadi ideologi. Dan ini memang tidak bisa lain karena pada waktu itu Bapeti dekat dengan PKI menurut Xiao Tiangjin, ya. Anda sendiri yang berkata, ya, tentunya lebih tahu dari saya. Mendekat. Ya sekali lagi itu pilihan tidak bisa lain. Seperti juga gereja-gereja Kristen dekat dengan Gus Dur karena kalau ada apa-apa Banser dan NU yang suruh jaga, ya kan? Kalau dulu pemuda rakyat. This is a proses lah yang harus kita nilai secara lebih objektif. Zaman Orde Lama juga misalnya rasialisme juga terjadi PP 60 ya, PP 10, 663, 59 dan lain-lainnya itu terjadi zaman Bung Karno juga diam saja Bung Karno, paling-paling pidato. Dan malah mendirikan LPKB. Terus yang mendirikan LPKB Bung Karno melalui siapa? Ruslan Abdul ditunggangi oleh Abria untuk kepentingan menghadapi PKI dan salah satu flanknya adalah Bapak. Ya betul. Dan saya memang akhirnya kecewa kadang-kadang dengan jenderal-jenderal yang hanya menyalahgunakan, memanfaatkan. Sehingga Meditan mengatakan tidak ada satu orang jenderal pun yang tidak ada Cinanya kalau mau kaya. Lu pernah ngomong gitu. Terus, waktu itu dia sudah ngomong begitu. Ya, jadi this is a process terjadi. Ya. Kalau ini saya beberkan supaya jangan black and white gitu lah, ngerti ambek paham artanya. Di dalam Orde Baru juga, kalau kita meminta supaya dibedakan ada apa? Kesetiaan ganda. Betul ini, dan saya bisa terima. Karena dia nation builder, dia harus mencari the possible way. Waktu Syogyokjan CS Kongres Bakti mempersoalkan kenapa masih ada pasal 6 anggaran dasar asli. Wah, itu sulit, perjuangkan saja di dalam pemilihan umum. Kalau itu diperjuangkan pemilihan umum sampai jembele tidak pernah selesai, tidak pernah akan menang. Sekarang itu pada menepuk dada, you kan tidak baca betul tentang undang-undang kewarganegaraan. Masih terselip pengertian asli dan tidak asli dengan fine money, dengan cara yang halus. Untung ada Slamet Effendi Yusuf yang kita lobby, terus tidak yang bilang gembar-gembar mengegulkan, merumuskan bagaimana yang paling akseptabel. Tapi ini belum selesai karena nation building never take for granted, dan this never end, tidak pernah selesai. Ini berkembang terus, berkembang terus. Wek Yanti sekarang juga sudah deg-degan kalau Brahma Barongsai ada di mana-mana dan lain-lainnya. Apakah dia tanya asimilasi ini sudah baik, nation building sudah baik? Kalau begitu syukur, alhamdulillah dia bilang. Tapi kalau belum, saya was-was. Gunakan Muhammad setiap kali was-was. Kalau ada anggota keluar, ada sianturing, sensor keluar, dan lain-lain. Jadi memang soal bank ini repot. Antara si Tompul mengejar Panjaitan, yang dikejar Sianturi kan.
Ini surat sarung baik di tengah-tengahnya. Kalau Silalahi menang karena dia baji. Inilah yang terjadi, saudara sekalian. Lalu saya membuat catatan khusus lagi. Syokyoca memang kelihatannya geter kalau Semarang Katolik, ya. Tadi Jongtinian, lalu dia bilang juga Monsinyur Wang di mana? Kalimantan, ya. Itu tidak ada. Monsinyur Van Valenberg tahun-tahun itu waktu pemilihan umum. Pastor Wang ada di Malang berkelahi dengan Baperti karena sekolahannya orang-orang Baperti PPI, betul, tapi bukan di sana. Dan kalau di Kalimantan Barat orang Katolik juga cuma 10% waktu itu, ya. Dan itu dari 10% itu 90%-nya adalah orang Dayak. Jadi tidak bisa diperebutkan oleh Baperti. Yang menang adalah Persatuan Dayak dipimpin oleh Palon Suka dan Ufang Ngurek. Itu yang terjadi. Lalu Pak Simo mengganti dari Nasikom, nasionalis Islam dan komunis, menjadi Nasakom. Itu usulnya Kasimo, tidak mungkin. Kasimo meskipun Jawa jelas, pakaian Jawa kalau kemana-mana, tapi dia tidak pernah berpikir sinkritis, terutama dalam ideologi. Dan persis ideologi Nasakom ini yang ditentang oleh kelompok Katolik yang karena paham tentang bagaimana sinkritisme ideologi ini bisa berbahaya untuk keselamatan bangsa. Saya sendiri sekarang menilai Nasakom sebagai kesatuan politik yang dipikirkan oleh Bung Karno, meskipun Bung Karno tidak pernah cerita, adalah brilian. Karena Nasakom sebagai suatu pengelompokan politik adalah terobosan ke dalam tempat-tempat yang splendid isolation ideologi. Hanya dengan Nasakom yang dimanifestir dalam politik, barangkali ada partai non-Islam di Aceh atau di Sumatera Barat. Itu hanya Bung Karno yang bisa menebus dengan cara ini, ya. Jadi tidak ada syariah di mana-mana karena akan dilawan oleh kekuatan-kekuatan yang diberi tempat sebagai suatu kekuatan Nasakom. So I thought sekarang, ya, after all, yes, brilian dalam berpikir untuk menembus splendid isolation Nasakom. Tapi pada waktu itu dalam rangka perang dingin yang memang berbahaya Pancasila. Loh, jadi setiap saat suatu ajaran, suatu perkembangan ajaran harus disesuaikan. Yang tidak bisa disesuaikan kan hanya Alkitab, Al-Quran. Tapi kalau ajaran politik itu pun kalau menurut Abdurrahman bisa itu Al-Quran itu disesuaikan. Tapi dia tidak berani ngomong, takut darahnya halal. Terus ini perkembangan pemikiran. So oleh karena itu kita jangan menggubuk mutawatir, jangan terlalu dogmatis gitu ya. Tapi mempunyai prinsip teguh, melainkan Beginselen kita harus pegang, prinsip harus kita pegang, tapi dalam pelaksanaan harus bisa luas dan mencari the possibilities di dalam mengatasi masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang pluralis seperti Indonesia, yang multikulturalis seperti Indonesia. Saya kira kita sekarang mengenang Pak Xiao yang sudah sekian tahun meninggal, dan meninggalnya pun sangat dramatis, simbolis. Beliau di Denah ya,
di Leiden menyeberangi jembatan, dan di tengah jembatan itu anfal, dan setelah itu meninggal. Ini memang dia punya tekad waktu mendirikan Baperki yang saya lawan, bukan karena ideologi saya lawan, tidak saya lawan, saya bantah di Jogja. Gong Yin Chuan datang, dia bilang Baperki adalah jembatan antara orang keturunan Tionghoa supaya menjadi Indonesia yang betul. Nah, saya bilang, saya sudah di seberang jembatan, gimana? Apa saya mesti kembali? Nah, tapi saya dipaksa. Betul, Syok Yogyakarta meninggalkan simbolnya itu di tengah jembatan, belum selesai. Nah, kita yang sudah di seberang jembatan menarik, come on, little Shiba. Itu kita punya semangat. Nah, oleh karena itu kita menghormati Syok Yogyakarta, kita menghormati Sindunata, kita menghormati Yap Diam Hin yang mau dipecat oleh Baperki karena Baperki mau dijadikan underdog PKI oleh Lim Kun Seng. Ya, Lim Kun Seng. Salah Pak. Siapa? Nggak dipecat, Yap Diam Hin. Belum dipecat, mau dipecat. Mau dipecat. Menurut Danlef, ya, menurut gurumu Danlef, dan bukunya akan terbit, mudah-mudahan tidak astrid buku itu. Kongres terakhir di Semarang, Yap Diam Hin keluar dari sidang pun seperti mau dikeroyok, ya, you mestinya diceritain loh, Danlef pernah tidur di rumahmu, ya, beberapa kali, dan memuji Anda kepada saya, ya, itu Danlef begitu. Saya harap nanti kalau diterbitkan tidak dirubah, tapi isinya begitu. Dan dia cukup live dan live itu, ya. Dari situ ya diamin. Dan setelah itu tidak pernah diundang di dalam rapat Baperki. Bukan salahnya Syok Yogyakarta, barangkali sesalahnya cecunguk-cecunguknya, ya. Ini istilahnya Bung Karno. Dan pada akhirnya memang kedua itu bisa bertemu di Denah, ya, dalam ceramah dan saling mengerti. Tapi setelah Orde Baru. Oleh karena itu kita menghormati mereka, kita menghormati orang-orang yang telah memperjuangkan ini dengan cara dan tata dan kondisi setempat. Terima kasih. Saya ingin menggarisbawahi tiga pokok pembicaraan kali ini. Satu, jangan stereotyping. Stereotyping karena tadi Pak Hari mengatakan bahwa pada dataran individu dan hak asasi tidak ada perbedaan. Orang boleh berbeda politik dan kesamaannya adalah hak asasi manusia harus dilindungi, hak warga negara, siapapun dia, suku apapun itu yang harus dilindungi. Jadi kalau stereotyping masih antara pri non pri dan macam-macam itu akan terjadi bahwa kita tidak akan bisa mencapai nation building Indonesia yang kita inginkan sebagai bangsa yang kami. Sebagai contoh peristiwa Mei. Peristiwa Mei karena tidak dihadiri menjadi impunity. Impunity-nya terjadilah kan Bu Ratna Sarumpait, terjadilah Poso, Ambon dan macam-macam. Jadi intrik-intrik politik, manipulasi politik yang berpolitisir masalah ras etnis akan terjadi terus dengan atau tanpa non-pribumi. Non-pribumi lewat justru antar pribumi sendiri yang terjadi cita dan sendiri. Jadi itu berarti satu. Kedua, ke depan ini kita multikultural yang bagaimana? Apakah kalau mau berbasis agama tentu akan sulit juga menjadi konflik lagi antara grup syariah dan grup sekuler. Itu adalah masalah-masalah nasional yang kelompok Tionghoa itu cuma satu bagian saja dan tidak bisa menyelesaikan itu sendiri. Mesti memerlukan kerjasama dan suatu arsitek politik baru ke depan ini. Dan ketiga, sekarang ini justru eranya kelihatannya berfungsi penguasa. Pengusaha menjadi penguasa yang ini lebih dominan dari berfungsi ABRI. Sekarang ini berfungsi ABRI malah kalah oleh berfungsi penguasa itu, ya, koalisi besar. Nah, ke dalam masa depan ini adalah bagaimana kita mengatasi dari katakan masalah korupsi tadi. Yang korupsi itu sekarang ini siapa?
pengusaha jadi penguasa itu konflik of interest sampai di mana? Itu masalah-masalah besar yang kita hadapi di tengah tantangan globalisasi, di mana sebetulnya ideologi juga sudah tidak ada kiri kanan lagi, betul Pak Hari tadi. Sebabnya apa? Obama itu sudah jadi sosialis toh. Amerika menjurus ke komunis itu segala macam dinasionalisasi itu kalau kita pakai istilah dulu kiri. Sementara RRT bergerak kanan, partai komunis anggotanya konglomerat. Jadi ini sudah bingung gitu. Partai Kong dan Tang itu sudah sama dengan Kuomintang, makanya damai. Jadi kiri kanan. Jadi ini masalah-masalah ini yang merupakan faktor eksternal yang tidak mungkin kita atasi sendiri. Ini waktunya bagaimana, panitia masih bisa dikasih waktu untuk tanya jawab beberapa orang, 2-3 orang. Ya silakan langsung aja. Terima kasih. Ya, tetapi mungkin tadi ada statement yang sedikit menurut pas. Kita tidak mengubur sejarah lah, tapi sejarahnya dikubur oleh pemegang kekuasaan. Justru tugas kita adalah menggali sejarah sekarang. Kita buka agar supaya di kemudian hari kita betul-betul bisa lebih baik sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Pak Hari, saya ingin gunakan kesempatan ini menanya bukan masalah-masalah ini, masalah-masalah asimilasi atau siapa yang mungkin ini karena saya ingin menanyakan karena ada satu hal aja. Saya kan mantan mahasiswa UREKA. Kemarin saya membaca ada keterangan dari seorang teman bahwa berjumpa mengatakan Trisakti mengambil alih UREKA untuk meneruskan, memberikan pendidikan pada mahasiswa-mahasiswa Tionghoa. Pertanyaan saya cuma satu, mengapa ketika itu dilakukan screening ya di antara mahasiswa sendiri dengan menggunakan mahasiswa-mahasiswa Katolik ya untuk men-screening sehingga ribuan mahasiswa ya yang kehilangan kesempatan cita-cita untuk menjadi sarjana dan akhirnya dikejar-kejar berantakan ke seantero penjuru dunia. Yang seharusnya ketika itu kan adalah ketidakadilan kalau toh menjadi anggota Berhimi atau Segeni, mereka nggak tahu apa, itu organisasi yang legal ketika itu. Nah, pertanyaan saya, apakah benar Bapak menyampaikan pendapat seperti itu? Kalau memang itu mengapa melakukan screening sampai demikian sehingga ribuan mahasiswa itu yang ketika itu membangun dengan keringatnya, ya membangun, ya tukang batu, membangun sendiri, merancang bangunan sehingga pada umumnya mahasiswa mereka itu mempunyai sense of belonging, kecintaan yang luar biasa. Sehingga sampai saat ini pun saya kira rohnya itu masih memang menyatukan kita semua, Pak. Bukan karena soal ideologi, tapi karena ada persamaan nasib, persamaan kecintaan pada kampusnya, bukan kepada masalah ideologi. Nah, kalau Bapak memang berpendapat seperti itu, tolong dijelaskan supaya ribuan mantan mahasiswa yang berserakan di seluruh dunia ini bisa betul-betul mengerti sebetulnya apa, karena kampus yang dibangun dengan keringat, dengan penuh kecintaan, akhirnya dibakar dulu, diserbu, dibakar dulu. Dan terus terang aja ketika itu saya melihat sendiri anak UREKA yang dari PNPRI ikut menjarah dan membakar gedung itu. Ya saya nggak tahu namanya, saya udah lupa, tapi karena saya kira ini perlu ada kejelasan, ini kan harus kejelasan sejarah, mumpung masih ada kesempatan, ya kita sudah mantan mahasiswa UREKA semua di atas 60 tahun juga, Pak. Ya Bapak ketika itu kan ketua PNPRI. Mantan. Nah, jadi tolong lah Pak, biar lega Pak. Mantan. Tes. Saya mau klarifikasi untuk Bu Ratna. Jadi Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang disingkat INTI sejak awal berdirinya, karena saya salah seorang pendirinya dan sekjen pertama,
sampai detik ini dan selanjutnya kita itu non partisan. Jadi kita tidak pernah mengusung salah seorang kandidat untuk menjadi presiden. Yang melakukan itu adalah bukan Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang dimasukkan di televisi itu, pakai istilah Forum Marga Tionghoa. Jadi bukan kita. Jadi pada waktu itu justru Ketua ITI DKI Pak Benny protes atas nama Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Jadi kami betul-betul non partisan. Pada waktu pemilihan yang terakhir ini, semua calon-calon kita beri kesempatan untuk diskusi dialog dengan inti, antara lain Prabowo, kemudian juga Budiono dan Ibu Mega. Jadi kami betul-betul mitra. Lalu yang kedua, saya sangat setuju dengan Ibu Ratna bahwa untuk dewasa ini, jadi kita harus memperbanyak patriot-patriot dengan kualitas seperti Jogja. Memang dengan situasi kondisi yang berbeda. Kebetulan saya tidak seperti Pak Budi yang tidak pernah kenal. Saya pernah ketemu beberapa kali dengan Bapak Jogja di rumah saya. Karena kebetulan Bapak saya juga dulu bendaharanya Baperki Darmo. Jadi Cuasik ini rumahnya dekat rumah saya di Dinoyosa ada Keputran. Jadi Cuasik ini. Jadi saya salah seorang pengagum Bapak Jogja ini. Betul-betul hebat. Jadi tidak ada gading yang tidak kata, tapi saya salah seorang pengagum beliau. Dan memang dewasa ini harus kita galakkan supaya terutama generasi muda inti supaya banyak yang menjadi aktivis-aktivis dan tidak usah takut untuk terjun dalam dunia politik. Pada waktu kita seminar ini saya dapat SMS dari Ibu Karlina yang baru kembali dari San Francisco. Beliau baru diskusi dengan kaum muda Tionghoa Amerika keturunan Indonesia yang ada di San Francisco. Beliau sangat terkejut. Jadi kelihatannya masih ada banyak yang takut untuk berpolitik. Jadi Ibu Karlina melalui SMS yang disampaikan saya menghimbau supaya Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini supaya menghimbau generasi mudanya untuk tidak takut berpolitik. Jadi sudah zamannya sudah berubah. Jadi kita akan. Yang terakhir saya mau juga melakukan klarifikasi dan saya tidak setuju dengan statement yang dikemukakan oleh Bapak Surya Paloh tadi yang menyatakan bahwa generalisasi jadi tidak fair kalau dikatakan begitu. Saya sangat setuju dengan Ibu Ratna bahwa kalau tidak apa yang statement beliau ini tidak berdasarkan suatu statistik yang saintifik. Jadi kalau kita mau betul-betul saintifik harus ditunjang oleh data-data statistik yang mengungkapkan bahwa memang betul mayoritas itu adalah koruptor di Indonesia itu adalah orang-orang keturunan Tionghoa. Saya kira tidak. Saya kira tidak benar. Saya kira ini sudah selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Perkenalkan nama saya Hanadi Pak. Saya cuma mungkin saya setuju dengan Bapak siapa tadi yang pertama menanya mengenai sejarah. Saya tidak teringat pidato Bung Karno bilang gas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat pada sejarahnya, betul Pak? Betul. Walaupun misalnya peristiwa atau apa, kita mengadakan peringatan, bukan berarti kita mau menuntut, tapi ingin hal ini jangan sampai terulang kembali, Pak. Itu saja. Terus saya mungkin akan minta pandangan Pak Asfi sama Pak Harikan tadi bicara masalah integrasi dan asimilasi, Pak. Kalau pengertian saya, Pak, integrasi ini seperti ibaratnya gado-gado, Pak. Ada kangkung, ada kacang panjang, ada toge dan lain-lain, digabung, ada tahu juga, ada tempe lagi kita tambahin, diaduk menjadi satu, tetapi kita tahu jati dirinya bahwa ini kangkung, ini toge, ini tempe. Nah, ini tahu dan lain-lain. Terus kalau asimilasi, ibaratnya kopi dengan susu Pak dicampur, diaduk, warnanya menjadi tidak coklat, tidak putih, jadi tidak kelihatan jati dirinya Pak. Jadi pemahaman saya selama ini asimilasi adalah kawin campur, tidak kelihatan lagi identitas aslinya Pak. Itu. Mungkin mohon tanggapan dari Pak Afi dan Pak Hari. Kedua, saya ingin menanggapi statement dari Ibu Ratna. Sebelumnya saya sangat appreciate
Ibu sebagai seorang aktivis, saya sudah lama mendengar namanya, dan Ibu sangat menghargai prioritas memperjuangkan kebenaran. Seperti tadi juga keynote speech salah pun, walaupun keynote speech harus ditegur gitu, walaupun kalau dia salah gitu ya. Sekarang yang ingin saya tanggapi tadi pertanyaan Ibu begini, Ibu yakin bahwa peristiwa Cina Benteng orang di sini tidak ada yang memperjuangkannya? Keyakinan Ibu itu bisa aja salah gitu, Ibu. Bisa salah. Ini saya kasih contoh Bu ya, kami Bu dari PSMT Ibu, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, walaupun sedikit Bu, tapi kami sudah ikut berjuang dengan mereka. Kronologisnya demikian Bu, tanggal 27 April kan semua kita tahu di korannya, di Kompas, di mana akan digusur itu warga bantaran sungai. Waktu 20 April kami beserta beberapa perwakilan warga Benteng dan beberapa Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat di kantor kami. Mengadakan rapat untuk bagaimana membantu mereka. 21 April itu anggota Komisi 3 beserta kami dan puluhan LSM lainnya tentunya. Kami tidak klaim kami sendiri gitu. Ke sana untuk memperjuangkannya. Jadi Komisi 3 membuat surat untuk ditunda penggusuran itu. Terakhir Bu ya, tanggal 6 Mei kami, kalau ini beberapa Bu, PSMTI dengan LBH dan puluhan warga Benteng menghiring dengan Komisi 2 DPR RI bidang pertanahan. Tujuannya apa? Untuk memperjuangkan pengganti kerugian atau uang kerohiman, minimal itu Bu yang bisa kami ini. Dan juga mengingat di sana tidak semua Cina, jadi kami mengusulkan namanya adalah warga korban kerusuhan Benteng, karena di sana kalau Cina Benteng itu tendensius sekali, karena di sana kan ada 70% Cina Benteng, 30% non Tionghoa gitu. Seperti itu Bu tanggapan saya. Jadi Ibu bisa salah bahwa di sini mungkin yang lain-lain juga ada dengan cara yang masing-masing memperjuangkan itu. Tapi kami tidak ekspos besar-besaran di koran. Terima kasih. Saya nggak banyak. Pada dasarnya, saya sangat mendukung dan menyambut gembira penerbitan buku apapun yang membuka kembali lembaran-lembaran sejarah, apalagi yang sekarang menyangkut Bapak Syogyoksan. Bapak Syogyoksan yang untuk keluarga kami bukan orang yang sangat asing. Saya pernah berkorespondensi dengan abangnya Tiongdin di Hong Kong. Jadi ternyata memang beliau juga cukup mengenal keluarga besar kami, yaitu ayah saya dan ipar-iparnya Dr. Ferdinand Lumantoding dan Dr. Diapari Siregar. Jadi cukup akrab yang dahulu. Dan dalam kesempatan ini saya juga mau menyerahkan hasil karya yang terbaru dari saya untuk Tiongding. Judulnya adalah Serangan Umum 1 Maret 49 yang juga membuka kembali banyak lembaran sejarah untuk memberikan koreksi. Mungkin saya juga dengan beberapa pernyataan Bung Hari kurang setuju terutama mengenai peristiwa Madiun. Dulu tidak pernah disebutkan sebagai pemberontakan PKI, baru di zaman Anda, zaman Orde Baru itu disebut sebagai pemberontakan PKI. Kita bisa berdiskusi panjang lebar mengenai hal ini, juga mengenai beberapa hal. Nah, jadi intinya saya sangat mendukung mengenai hal ini dan juga untuk menghapus segala macam diskriminasi. Dalam kesempatan ini saya juga mohon kepada saudara-saudara yang dari etnis Tionghoa untuk membantu menghapus segala macam diskriminasi yang ada di Republik tercinta ini, terutama yang menyangkut, kalau saya juga sangat mendukung sekarang sudah kembali resmi agama Konghucu, tetapi kita dengan agama-agama yang baru ini kita arogan, kita menggeser semua agama-agama Nusantara yang ada 600 itu. Mereka tidak di bawah Departemen Agama, tetapi di bawah Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi tidak dianggap sebagai agama. Dan mereka mendapat kesulitan untuk mencatatkan pernikahan mereka. Nah, jadi saya menghimbau di sini, marilah kita bersama-sama menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di Republik ini. Dan dalam kesempatan ini saya mau menyerahkan juga buku kepada saudara saya, Yongding. Mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu ketemu. Ini juga menghapus beberapa mitos bahwa seperti tadi disebutkan beberapa orang Tionghoa sudah ada dalam BPU PKI persiapan kemerdekaan Indonesia,
dan juga di dalam perjuangan-perjuangan. Jadi banyak sekali untuk menghapus mitos-mitos yang selama ini beredar di zaman Orde Baru. Terima kasih. Pak Ari mau jawab ulang. Saya setuju bongkar sejarah masih dipersoalkan ya, apa dia manusia betul apa Tuhan, I do not know. Terus itu saya kira saya setuju, oleh karena itu dulu saya menulis orang Tionghoa yang baik, saya pengantar saya hati-hati kalau bongkar kuburan jangan dibongkar justru yang bau busuk ya perlu tapi tidak enak ya, dan ada itu yang busuk-busuk. Oleh karena itu kalau dibongkar yang wangi, saya bilang jangan Gondolayu, itu daerah saya di Jogja, tapi Gondowangi gitu ya, supaya wangi kalau bisa. Dan itu yang menggali orang seperti Aswis untuk Cina, yang mungkin Aswis, supaya dengan demikian tidak menepuk dada. Gua sudah berjasa, itu kan menurut kamu maunya. Belum tentu yang mayoritas menganggap kamu berjasa. Tapi kalau Aswis yang nulis lebih elegan, diberi bahan. Ini soal cara menulis. Baik, saya setuju. Maka dari itu buku ini saya anggap baik juga. Tentang Ureka Trisakti, saya tidak tahu kalau ada screening apa olahraga dan dipakai barangkali sini ada anak mahasiswa Trisakti yang karena perjuangan kami ya, ada beberapa yang bisa menjadi dokter dan lain-lainnya. Saya tidak tahu detailnya, tapi pada nanti dulu saya baru mau ngomong Mas, dulu jawab langsung, tidak bisa. Nah, nanti saya jelaskan dulu. Lantas yang penting lagi ialah pada waktu itu Bung Karno yang minta kami, ya, bukan saya sebenarnya, Ferry Sonobil, Simbunata, dan Sairif Tayyip untuk mengambil oper. Sebab jangan lupa itu terbakar karena 2 malam sebelumnya dan sampai hari itu buat anak-anak CGMI tidur di sana. Dan 2 malam sebelumnya itu adalah pidato Aidit yang terkenal. Kalau tidak bisa membubarkan HMI, sarungan saja. Jadi suasana itu tegang sekali. I'm sorry, tetapi saya tidak mau mengulang itu. Kalau mengulang itu memang tidak selesai. Terus itu adalah tentang Ureka. Tentang statistik itu perlu, tetapi ya bukti tadi Mas ya tentang itu perlu. Tetapi jangan lupa di dalam pergaulan ini kan antar manusia, itu antara rasio dan feeling itu campur. Manusia itu kan jadinya juga karena rasio dan feeling. Malah 50% feeling ya kalau kita baru membuat manusia baru. Nah, itu segi persepsi ini yang penting. Oleh karena itu tentang asimilasi dan integrasi itu buat saya sebetulnya teoritik, proses saya tidak turut dalam pembentukan. Ong Hokam lebih ahlinya, satu proses menurut saya. Oleh karena itu dalam masa Orde Baru TAP MPR juga tidak dipakai asimilasi tapi pembauran. Maksudnya apa? Polisinya itu sederhana, menghilangkan segala faktor yang disintegratif dan mendorong faktor yang integratif. Itu dasarnya. Terus kalau suatu bahasa misalnya itu menjadi faktor disintegratif, jangan dipakai dulu atau tidak dipakai. Jadi kalau orang Jawa di Aceh ngomong Jawa, orang Aceh tidak senang. Jangan ngomong Jawa di Aceh. Begitu juga pada waktu itu, di waktu 45, Bung Karno, Bung Hatta kalau di kamar ngomong bahasa Belanda. Tapi kalau di luar dilarang ngomong bahasa Belanda. Terus perkembangan lagi. Ini masalahnya, bagaimana bisa tepo seliro, bisa mengukur diri.
Lalu itu tentang Panggaran, saya kira jawaban saya sekalian. Jadi tidak ada masalah teori, penting teori. Saya rasa sebentar, saya mau yakin yang lain dulu. Itu Bu Ratna untuk ini. Bu Ratna. Oke, mengenai mengoreksi sejarah ya, mengoreksi ya, bukan menulis ulang saya pikir. Yang menjadi sangat keberatan kan karena banyak sekali dari sejarah yang sekarang ada dipelajari itu menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya. Dan itu disimpangkan di masa Orde Baru. Ini yang harus dikoreksi gitu. Dan saya kurang setuju kalau dengan Pak Chan yang mengatakan yang manis-manis saja. Gimana? Justru karena nggak manis diumpetin kan? Harus membuka. Lalu yang mengenai benteng ya, saya pikir tadi ada perkataan yang mengatakan saya terima kasih, itu saya kan tidak mengatakan kok kayaknya nggak ada, saya kan bercanda dan senang bahwa ternyata itu diperhatikan. Tapi yang tadi justru saya menangkap ada kesan itu 70% Chinese, 30% masyarakat Melayu. Sebenarnya ini justru yang menjadi salah, bukan hanya persoalan manusianya, tetapi itu persoalan artefak, ya, itu persoalan sejarah. Jadi jangan kita memperkecil persoalan hanya persoalan nasib manusia, tetapi ada perjalanan sejarah yang udah ditempa di situ, yang menurut saya jangan hanya bicara menunda, kalau bisa tolak. Gitu. Kita jangan. Ya saya bukan mengatakan mengecilkan apa yang sudah diperjuangkan, tapi kalau menurut saya kita harus ngotot mengatakan itu tidak boleh dibongkar. Tidak boleh. Lalu yang tadi dikoreksi ya, sebenarnya saya tidak mengkritik inti yang melakukan SBY sebagai presiden keberagaman. Kalau saya mau catat lagi, sebenarnya kemarin pun Cap Gomeh itu sandiwara mereka musical pentasnya bicara tentang mengagung-agungkan SBY dengan ahli terorisme dan mengatakan senturi apa. Menurut saya itu jadi gini, yang ingin saya katakan sebenarnya kalau kita mau menjadi Indonesia, kita harus ingat masyarakat Indonesia itu plural pendapatnya terhadap segala macam. Jadi ketika itu terutama itu orang lagi frustrasi betul mengenai senturi, sampai sekarang pun frustrasi, bahkan sampai kiamat frustrasi. Tapi kan menyinggung sekali ketika ada kebetulan itu ke perayaan masyarakat Tionghoa, lalu ada sandiwara musical yang temanya justru menyanjung SBY, senturi dan terorisme. Saya nggak mengerti. Saya mengerti. Karena menurut saya itulah lahirnya keretakan di situ. Sebagai kita anggota masyarakat yang kita tahu kita beragam. Dalam berpikir, dalam menanggapi sesuatu kita beragam. Jadi jangan membuat segmen ketika situasinya justru lagi riskan, gitu. Lagi sangat sensitif. Terus apa ya, saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya ingin mengatakan ini memang bukan dari pertanyaan. Saya ini sebagai orang Batak seringkali nggak suka menganggap saya orang Batak kok, atau nggak penting gitu, nggak penting banget gitu. Tetapi aku nggak mau juga orang menganggap Batak nggak penting, orang penting kok gitu. Nah begitu apa? Jadi ya, di satu saat kita bagaimana kita merayakan keberagaman itu barangkali menjadi Chinese is nggak begitu penting, tetapi kita juga nggak boleh takut mengatakan kita memang Tionghoa, so what, gitu. Nah ini ada dua hal yang harus kita pandai bermain kalau udah kita bicara bagaimana kita membangun kepribadian kita, kultur kita menjadi kultur yang plural dan bisa bergaul satu sama lain tanpa merasa minder atau merasa lebih. Terima kasih. Jadi ini saya minta maaf kepada Bapak ini ya. Kalau berbicara nanti saya akan
putuskan bahwa Pak Asmi akan menjadi penanggap terakhir. Silakan Pak. Iya, cuma catatan sejarah aja sih. Pak Hari itu pernah protes saya tahun 62 ya, waktu saya masuk PNK. Jadi waktu ya jadi waktu tahun 65 saya sudah pengurus Jakarta di bawah Kurang Biru. Dan betul waktu itu Pak Hari sudah naik ke jadi sekretariat Partai Katolik ya, waktu itu Kosmas ketua umum. Waktu itu proses penghancuran diri di Indonesia sedang terjadi. Waktu itu saya tidak hanya pengurus PNK, tapi juga pengurus GMD, Gerakan Mahasiswa Jakarta. Waktu itu, waktu pendirian kami di rumah Pak Syarif Taib, saya hadir. Hadir itu bukan sebagai pengurus PNK, tapi sebagai pengurus Gerakan Mahasiswa Jakarta. Waktu itu kita belum dilarang, baru kemudian di GMD terjadi juga perpecahan. Nah, berikutnya saya sebagai mahasiswa Eureka disuruh oleh Menteri Syarif Taib men-screen mahasiswa. Jadi nah itu yang tadi dikatakan oleh Penny. Mendadak saya harus men-screen ribuan mahasiswa yang anggota CGMI per ini untuk dicoret. Nah, saya menolak. Saya tidak mau. Nah, itu catatan sejarah itu. Jadi dalam arti itu bahwa Eureka dan Trisakti itu bukan penerusan. Karena sebagian besar dari mahasiswa Eureka itu dihabiskan, tidak boleh sekolah lagi. Itu penting loh Pak, harus dicatat. Syukur kalau Anda mengakui bahwa Eureka Trisakti bukan kelanjutan Eureka, karena precisely Trisakti adalah Indonesia Tulen. Menurut saya, menurut Anda terserah. Terima kasih. Silakan Pak Asmi menjadi gongnya. Dan nanti bisa diskusi lagi nanti seminar kedua aja, sesi kedua. Terima kasih. Tadi dijelaskan soal integrasi dan asimilasi dengan contoh integrasi itu seperti gado-gado dan asimilasi itu seperti kopi susu. Saya kira penjelasan itu juga perlu untuk orang-orang seperti Pak Surya Paloh, karena tadi di dalam pidatonya itu tidak jelas beda antara integrasi dan asimilasi. Nah, saya hanya ingin mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh Arief Budiman 10 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa pada mulanya dia adalah seorang pendukung asimilasi karena pergaulannya dengan Pak PK Oyong, dan di samping itu adiknya juga Suhogi juga aktif di LPKB gitu. Tapi setelah bertemu dengan Sir Tongjin, dia mengatakan bahwa dia kemudian menerima apa yang disampaikan oleh Bapergi, oleh Pak Sir Yochan. Dan Arief Budiman mengatakan bahwa saya menjadi anggota Bapergi 20 tahun setelah lembaga itu dibubarkan. Kemudian yang kedua, dari Pak Yos, sejarah dikubur penguasa dan sejarah itu harus digali kembali. Menurut hemat saya, sejarah itu bukan hanya harus digali kembali, tapi juga harus ditulis dan diajarkan, terutama mengenai sumbangan dari budaya Tionghoa, dari budaya Cina terhadap kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Ini belum ada sampai sekarang. Ini belum masuk di dalam kurikulum sejarah. Dan saya juga mengatakan dan menulis makalah bahwa sejarah nasional Indonesia yang menjadi pedoman atau buku acuan dari pengajaran sejarah sejak masa Orde Baru itu sudah dibatalkan, dan sekarang sudah dibikin yang baru yang disebut dengan, atau bukunya judulnya Arus Indonesia dalam Arus Sejarah, terdiri dari 8 jilid. Jilid 1 tentang masa prasejarah sampai terakhir Orde Baru. Itu jilid 8 jilid itu masing-masing jilid itu 600 halaman lebih. Jadi total 8 halaman itu 8 volume itu akan tebalnya 5.000 halaman. Tetapi di dalam 8 volume itu hanya satu tulisan dari Pak Dahana di jilid ke-7, tebalnya 24 halaman. Dan ada tulisan Leo Suryadinata di jilid ke-8, tebalnya 26 halaman. Jadi keduanya jumlahnya 50 halaman. Jadi ada 50 halaman tentang Tionghoa, tentang Cina, dari 5.000 halaman tentang Indonesia. Jadi hanya 1%. Jadi ini betul-betul
minoritas yang sesungguhnya gitu, di dalam sejarah Indonesia. Saya akhirnya hanya ingin mengulang istilah yang mungkin sebagian setuju, sebagian tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Leo Suryadinata. Dia membedakan antara Indonesia Tionghoa dan Tionghoa Indonesia. Didahulukan itu artinya ada sesuatu yang lebih penting. Jadi saya juga mengharapkan kita bagaimana dalam kondisi yang sudah jauh lebih maju untuk orang-orang Tionghoa dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada era reformasi ini, bagaimana kita meningkatkan lagi selanjutnya merubah Tionghoa Indonesia ini menjadi Indonesia Tionghoa. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Jadi saya ada pesan, ada Dr. Lili Jawoto, putrinya Pak Jawoto, mantan duta besar, katanya tidak bisa dapat warga negara katanya. Jadi Bu Ratna gimana ada komentar? Dia minta kembali ke warga negara susah. Saya pikir, nah itu mungkin harus diperjuangkan dan harus ada forum baru, karena itu udah pasti membuat lembaran. Saya sekarang malah kepengen cari warna negara apa gitu. Benar, kalau sekarang ini emang saya benar-benar di puncak frustrasi ya, karena jadi saya walaupun saya misalnya berkomentar dan seperti menuntut, sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai orang Indonesia. Tidak berarti mengatakan bahwa semua udah beres lalu di sini doang yang nggak beres, enggak. Saya misalnya ini tadi saya minta lagi bicara karena saya lupa mengingatkan ada tadi penolakan dari Pak Surya Paloh tentang adanya organisasi pengusaha Tionghoa. Kalau menurut saya itu juga kenapa jadi otoriter begitu gitu loh. Itu nggak benar dan saya merasa itu tendensius dan hanya saja saya berharap kalau memang betul ada organisasi itu, tolong juga diperhatikan bagaimana para pengusaha itu menyikapi masyarakat Indonesia. Saya 2,5 bulan yang lalu ke Batam bertemu dengan para buruh di sana dan saya mendapat semacam masukan bahwa pengusaha umumnya pengusaha Tionghoa di Batam tidak akan memberikan kesempatan kepada buruh Indonesia untuk lebih dari sekedar buruh. Itu katanya. Jadi ini mudah-mudahan dengan ada organisasi seperti